Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indang Panti Astuti dari SMP Negeri 1 Brebes. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Tongkat Sunan Kalijogo dan Asal-Usul Desa Baringasem. Pengabaran saper ya, saya teringat sebuah desa yang terletak di wilayah timur Kabupaten Kebumen. Desa Baringasem memiliki sejarah panjang dan menarik yang mencerminkan perjalanan budaya dan perkembangan masyarakat setempat. Mengapa desa ini disebut Desa Baringasem? Mau tahu ceritanya? Yuk, ikuti kisahnya. Ketika tanah Jawa masih berada di bawah naungan Kesultanan Mataram, hiduplah seorang wali yang bernama Sunan Kalijogo. Beliau memiliki dua orang murid yang amat setia, Sunan Jati dan Sunan Geseng namanya. Pada suatu pagi yang tenang, Sunan Kalijogo mengajak kedua muridnya untuk melakukan perjalanan ke wilayah barat, menyebarkan cahaya Islam. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah hutan yang lebat di pinggir sungai yang cukup besar dan airnya mengalir dengan deras. Saat itu hari sudah siang, matahari amat terik. Sunan Kalijogo segera mengajak kedua muridnya untuk beristirahat. Mari kita istirahat sejenak. Alam ini masih sangat terawat. Angin dan air sungai ini membawa ketenangan. Tapi aku bisa merasakan tempat ini menyimpang berat. Ketikanya lalu duduk di bawah pohon besar dan menikmati alam yang damai. Sunan Jati melihat ke sekeliling. Guru, sungainya amat besar. Apakah kita akan lama di sini dulu? Sunan Kalijogo pun tersenyum terus. Sebentar saja, cukup untuk menanam doa dan tongkat ini. Tak lama kemudian, Sunan Kalijogo berdiri dengan tenangnya, menatap sungai dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Seraya berkata, semoga Allah memberkati perjalanan ini dan memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari kebenaran. Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka segera melanjutkan perjalanan. Saat hendak meninggalkan hutan tersebut, Sunan Kalijogo mencabut tongkatnya. Tak disangka, bus! Dari lubang tanah tumbuhlah pohon jati. Sunan Geseng tercengang. Wahai guru, tongkat itu tumbuh pohon jati. Sunan Kalijogo menanggapi dengan lembut dan bijak. Itulah kehendak Allah, wahai Geseng. Disinilah nanti akan tumbuh kehidupan. Biarlah jati ini menjadi tanda bahwa cahaya Islam pernah singgah di sini. Ketiganya lalu berjalan untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali dan melewati tempat yang sama. Dan mereka terkejut melihat sesuatu yang luar biasa.
Lihat guru, pohon jati itu sudah tumbuh dengan besar. Segonjing saya. Sunan Geseng menimpalnya. Sungguh keajaiban yang luar biasa. Ini pertanda baik. Mereka mendekati pohon dan melihat bahwa akar-akarnya tampak kuat dan kokoh, seakan menancap dalam-dalam ke bumi. Sunan Kalijogo mendekat dan berkata, pohon ini adalah simbol dari keteguhan iman dan kekuatan doa. Semoga masyarakat di sekitar sini akan merasakan keberkahannya. Berita tentang pohon jati yang tumbuh dari tongkat Sunan Kalijogo menyebar ke kalangan sekitar. Mereka mulai menyebut tempat itu dengan jati tekem, yang artinya jati dari tongkat. Namun suatu hari, sungai meluap. Pohon jati roboh dan terbawa arus sungai Bengawan. Masyarakat terkejut. Namun beberapa waktu kemudian mereka melihat pohon tersebut kembali ke tempat asalnya. Mereka yang menyaksikan kejadian tersebut merasa takjub dan mulai menyebut tempat itu dengan sebutan Bali Ngasal, yang artinya kembali ke asal. Seiring berjalannya waktu, Desa Jati Tekan berkembang menjadi sebuah pemukiman dengan nama Desa Bali Ngasal. Nama ini mencerminkan keteguhan dan keabadian ajaran yang dibawa oleh Sunan Kalijogo. Kini, Desa Bali Ngasal menjadi simbol dan kekuatan iman, keteguhan hati, dan perjalanan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Demikian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.